tips bagaimana supaya tidak terkena kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Gimana Dan? Jangan punya motor. Itu simpelnya ya? Nggak, bener Ah. bener emang bener. Jangan punya motor. Jadi Jangan punya motor. salah satu tips yang dapat diberikan oleh beliau bagaimana supaya terhindar dari bahaya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah jangan punya motor. Belum lama ini, Polisian Polres Bogor berhasil mengungkap kejahatan jalanan street crime curanmor terbesar di Polda Jabar melalui kegiatan kepolisian Operasi Jarang Lodaya 2021 yang serentak dilaksanakan pekan lalu. Sekarang ini, tepat di hadapan saya sudah ada bintang tamu Bapak Kasat Reskrim Polres Bogor, Bapak AKP Andreas ya Dan. Apa kabar Dan? Super, baik sekali. Luar Untuk sore ini. biasa. Sudah divaksin Dan? Belum, Belum? belum. Iya. Karena saya sudah pernah kena COVID. Alumni. Iya, kita Berarti alumni. kita sama-sama Dan? Sama alumni. Sama-sama. Belum 3 bulan. Sama, saya juga alumni, tapi tetap kita harus patuhi protokol kesehatan. Oke, Kita pakai siap. masker dulu dan sebelum kita mulai. Siap. Memang basicnya reskrim kan? Saya basicnya reskrim. Basicnya reskrim. Iya. Di Polres Bogor memimpin Kasat Reskrim sudah berapa lama? Sekitar 8 bulan deh. 8 bulan. Sudah 8 bulan. Dan pengungkapan kasus yang terbesar itu kemarin atau ada lagi Dan? Sebenarnya ada beberapa, cuman yang viral kan ada beberapa. Kalau untuk di dalam ranah operasi jaran untuk tahun ini ya baru pengungkapan perkara curanmor ini. Curanmor. Iya. Pencurian kendaraan bermotor. Iya. Kalau pencurian sepeda apa Dan? Curanda kali ya. Curanda Dan. Iya. Kalau orang Sunda itu curanda ada 2 arti Dan. Iya. Pencurian sepeda atau pencurian randa. Iya, Nah, benar itu. Itu bahayanya. Tergantung mau pakai konotasi negatif atau positif. Iya, benar. Curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Dalam kegiatan operasi kepolisian Operasi Jaran, Iya. Satreskrim Polres Bogor beserta Polsek Jajaran berhasil melakukan pengungkapan kasus curanmor terbesar dengan barang bukti 134 kendaraan bermotor, roda 4, roda 2, roda 3 nggak ada Dan ya? Roda 3 sementara belum ada. Nggak ada. Itu gimana ceritanya Dan? Bisa sampai melakukan pengungkapan kasus yang luar biasa sekali, terbesar sepolda Jawa Barat tahun ini. Silakan Dan. Jadi untuk pengungkapan ini berkat kerjasama yang kuat ya, kemudian keuletan dari rekan-rekan kami, dari anggota saya, kanit-kanitnya, kemudian jajaran Reskrim Polsek, semuanya karena ada keinginan yang kuat untuk mensukseskan operasi Jarang Lodaya 2021 ini, dan kekompakan kita akhirnya kita bisa melakukan pengungkapan ini. Itu curanmor masuk ke dalam kejahatan jalanan, bahasa Inggrisnya street crime. Ada jenis kejahatan lain nggak Dan selain street crime ini Dan? Jadi kalau secara global kejahatan itu dibagi menjadi 2 macam. Jadi adanya transnational crime yang pertama itu, yang kedua conventional crime. Nah, untuk transnational crime itu kan ada beberapa macam juga, dibagi dari korupsi, kemudian kejahatan narkoba, kemudian terorisme, dan itu juga ada white collar crime yang di sana. Pencucian uang juga masuk ke dalam kejahatan transnational crime. Kemudian kalau untuk street crime di sini banyak macamnya juga, terutama yang ada di pidananya di dalam undang-undang atau di dalam kitab undang-undang hukum acara kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP. Di sana salah satunya yaitu curanmor. Tapi sebenarnya curanmor ini tidak termsnya atau kata-katanya tidak ada di dalam KUHP. Adanya yaitu pencurian dengan pemberatan atau hanya pencurian saja. Itu masuk di dalam pasal 362, dan untuk curanmornya ini terbagi jadi 2 macam juga. Ada yang 362, kemudian pencurian dengan pemberatan atau 363. Selain itu juga ada pencurian yang lain, pencurian copet, kemudian street crime lain itu
bisa dikatakan tadi pencurian sepeda. Pencurian sepeda. Kemudian ada 170 di mana tindakan ini yang biasa dilakukan kalau orang tawuran 170 kenanya di sini, atau penganiayaan. Nah, ini semuanya merupakan street crime. Nah, kalau begal dan copet barang-barang di dalam jok tuh Dan, masuk ke street crime nggak Dan? Karena kan sekarang kan, wah itu di sana tuh hati-hati tuh ada begal tuh, istilah yang kita umum kan dengar begal tuh Dan. Terus juga ada istilahnya, aduh barang saya dicopet nih di bawah jok. Nah itu masuk ke kategori street crime nggak Dan? Itu bisa masuk street crime juga, tapi termsnya begal ini kan digaungkan hanya lewat media. Padahal untuk terms di dalam kitab undang-undang hukum pidana ini berbeda di sini. Jadi hanya pencurian, tidak ada begal. Kalau begal, kadang-kadang konotasi begal ini bisa jadi macam-macam dan ambigu. Jadi pernah ada di beberapa tahun belakangan terakhir, orang bilangnya kalau mencopet begal. Saya dicopet di jalanan, saya dibegal di jalanan dengan modus pencopetan. Kemudian begal pencurian motor, bilangnya begal juga. Kemudian pencurian yang lainnya juga lah, kadang-kadang bilangnya begal. Berarti itu sebetulnya jenis tindak pidana pencurian ya Dan, hanya terbagi dalam beberapa kategori. Pencurian dengan kekerasan, pencurian berat, pencurian biasa. Balik lagi ke soal pengungkapan kasus curanmor terbesar kemarin. 134 kendaraan berbagai jenis, berbagai tipe, berbagai merek berhasil diamankan. Dari berapa tersangka Dan? Yang kami amankan atau dan kami tangkap pada saat itu 60 tersangka. Itu 60. Gabungan ya. Itu jadi, semuanya orang semua Dan? Nggak ada orang-orang? Orang ya? Bukan orang-orangan. Iya. Jadi 60 tersangka ini 7 dari Polres, kemudian sisanya dari masing-masing polsek. Polsek kan di sini ada banyak. Ada sekitar berapa Mas? Ada 31. Nah, itu gimana proses penyidikannya? Tersangkanya banyak banget gitu. Apakah personil Satreskrim Polres Bogor dan unit Reskrim Polsek Jajaran mumpuni Dan untuk melakukan proses penyidikan dengan jumlah tersangka dan barang bukti yang sangat banyak itu Dan? Pasti bisa, karena setiap masing-masing polsek itu ada perwakilan Reskrim Polsek masing-masing. Jadi memang kemarin pada saat awal kita di gelar operasi, nah itu kan kami ditargetkan bahwa Polsek Urban, Polsek Rural, kemudian Prarural itu ada targetnya masing-masing. Jadi ada pengungkapannya berapa, kemudian barang buktinya berapa, jumlah pelaku atau tersangkanya yang ditangkap berapa. Jadi alhamdulillah untuk Polres maupun jajaran Polsek, Satreskrim dan juga Reskrim Polsek dan mewakili satu Polres Bogor itu bisa berhasil mengungkap, kalau ditotalkan ya sekitar 60 tersangka. Kemudian barang buktinya kalau kendaraan bermotornya ada 134, satu roda 6, kemudian 9 roda 4 dan 124-nya roda 2. Ini adalah berkas penyidikan kemarin kan? Ini sebagian. Oh ini sebagian? Ini sebagian. Kalau dikumpulin segimana tingginya kan? Kalau dikumpulin berkas itu, kalau untuk curanmor biasanya hanya segini. Satu tipis Dan ya? Satunya segini nanti jadinya. Nah kalau dikumpulin 60 berapa ya? Wah ini berarti penuh ya kan? Bisa penuh. Ini. Apalagi kalau dia di split sync masing-masing, satu tersangka dijadikan satu berkas, itu bisa 60. Berarti perkara curanmor ini ada yang masuknya ke 363, 365, 362 dan 480 Dan ya? 480, 481 bisa. 480 dan 481 apa ya. Dan? Jadi kalau 480 dia hanya penerima terakhir. Dia kategorinya dia penerima terakhir, dia membeli barang hasil curian. Namun kalau 481 di sini dia usahanya atau mata pencariannya menerima barang atau membeli barang curian kemudian dijual lagi kepada orang lain. Nah, dari 60 tersangka Dan berapa banyak itu
480 481-nya dan? Kita berbeda-beda ya. Kalau dari 60 tersangka itu, kalau 480-nya di Polres sendiri, untuk di Polres sendiri ada 4. Kalau di Polres sendiri ada 4. Kemudian sisanya 3 ini menjadi pelaku, atau kalau dikategorikan lagi atau diklasifikasikan lagi, pelaku ini ada 2 macam di sini. Yang pertama pemetik langsung, kemudian ada jokinya. Pemetik buah dan? Buah roda 2. Buah roda 2. Saya kira pemetik buah mangga gitu dan buah jambu gitu. Ternyata ada pemetik lagi. Istilah pemetik ini dalam curanmor itu adalah pelaku langsung. Pelaku langsung yang mengambil atau dia yang mengeksekusi atau eksekutornya. Dia biasanya langsung menggunakan kunci palsu atau kunci T, langsung dibuka kuncinya, nah, kemudian diserahkan kepada joki. Nah, ini joki ini perantara antara pelaku atau eksekutor, pelaku 363 kepada 480 atau 481. Jokinya kena hukuman juga dan? Pasti. Itu kena pasal apa kalau joki dan? Sama, pasalnya dia pasal 363, kemudian juntonya nanti ke pasal 55 dan 56. Jadi dia melakukan atau membantu pelaku pencurian ini. Barang bukti kemarin selain motor saya perhatikan ada senjata api, ada STNK, ada kunci letter T, dan ada yang lain sebagainya. Itu senjata api yang kemarin ditemukan, berdasarkan hasil investigasi yang komandan dan anggota lakukan, itu sempat digunakan nggak dan senjata apinya dan? Kalau kemarin belum sempat digunakan ya, belum sempat digunakan. Namun senjata api itu hasil kami kemarin investigasi atau kami pemeriksaan akan digunakan pelaku pada saat dia merasa terdesak. Terdesaknya yang pertama ketika di lapangan ketahuan atau tertangkap tangan oleh masyarakat, dan untuk mengancam masyarakat atau warga yang menangkapnya itu dia akan melakukan peringatan terlebih dahulu atau langsung melakukan penembakan kepada warga atau masyarakat. Yang kedua, ketika dia diancam atau merasa terancam ketika ditangkap polisi. Ada korban juga nggak dan waktu kemarin tuh? Sementara belum. Nggak ada ya dan? Polisi yang melakukan penangkapan juga aman. Korban yang motornya yang hilang dicuri juga nggak ada korban, nggak ada luka atau apa? Sementara tidak ada. Berarti kerugian hanya materi aja dan? Hanya materi. Kemarin kita lihat di medsos, karena kemarin kita coba posting juga terkait keberhasilan dilakukan oleh komandan dan anggota terkait pengungkapan kasus ini, banyak pesan yang masuk. Pak, motor saya hilang, saya mau ngecek ke Polres Bogor. Kalau itu motor saya, gimana cara ngurusnya? Itu gimana, Pak? Jadi sebenarnya kita di sini tidak memberikan secara langsung kepada pemilik motor, tetapi kita melakukan pinjam pakai. Jadi karena proses ininya penyidikannya akan lanjut ke sidang, jadi kita pinjamkan pakai terlebih dahulu kepada pemilik, dan tinggal dicocokkan saja. Ketika pemilik motor ini merasa kehilangan, dia pasti punya bukti otentik BPKB yang tertinggal di rumah atau yang disimpan. Kemudian selain itu, atau dia mempunyai bukti pengambilan leasing dari surat-surat leasing. Nah, itu nanti dicocokkan ke, dia cek dulu, kan kita kemarin sempat mengirimkan secara luas ya di media sosial, itu ada plat motornya, kemudian ada nomor rangka, nomor mesin, semuanya secara transparan kami kirimkan keluar. Mereka bisa datang, pertama membawa bukti surat kehilangannya, atau yang kedua membawa LP-nya, atau membawa LP-nya itu baik dari wilayah hukum Polres Bogor ataupun wilayah hukum Polres lainnya. Kemudian yang kedua, dia membawa bukti kepemilikan, yaitu BPKB ataupun STNK di situ. Nah, untuk pinjam pakai ini bayar nggak dan? Terus misalkan nih STNK-nya ikut dicuri juga dan hilang, itu gimana dan? Alhamdulillah kita tidak
ada pembayaran di sini ya, atau tidak dipungut biaya ya, nanti bisa langsung menghubungi kepada penyidik di sini. Tapi perlu diingat pula ketika dia tidak melapor di Polres Bogor, atau tidak laporan kehilangannya atau buat LP-nya di Polres Bogor tetapi di Polres lain, dia perlu menghubungi Polres lain tempat dia melakukan pelaporan. Motor masih kredit, hilang, dicuri, klaim asuransi turun, Ya, korban datang dan mau ngambil motornya, bisa nggak? Asuransi udah tur dan iya. Kalau klaim asuransi sudah turun, jadi sebenarnya kepemilikannya masih ada, keperdataannya masih ada di dua belah pihak ya. Untuk turunnya ini klaim asuransi turun kepada ke pemilik juga, atau kepada satunya lagi pihak leasing atau bisa pihak asuransinya. Nah, kadang-kadang di sini ketika sudah turun tapi tetap misalnya asuransi sudah turun ke pemilik maupun ke pihak asuransinya tetap mau mengambil, makanya kita klarifikasi terlebih dahulu apakah asuransinya sudah turun atau tidak gitu. Nanti kita cek kalau asuransi sudah turun, nanti kepemilikan akhirnya akan berpindah kepada siapa gitu. Baik ke pihak leasing atau asuransi atau ke warga masyarakat. Berarti tidak bisa serta-merta apabila klaim sudah turun, warga masyarakat atau korban yang merasa kehilangan motor bisa ngambil motornya dan Siap. oh begitu ya, dan memang banyak pesan masuk seperti itu pada kami. Motor pun bisa dikembalikan dan dengan syarat pinjam pakai. Pinjam pakai. Berapa banyak kemarin motor yang sudah dikembalikan oleh pemilik atau pinjam pakai? Saya sampai sekarang untuk running pinjam pakainya saya belum tahu berapa banyak ya. Namun ya kalau saya lihat di lapangan juga sudah berkurang setengah. Memang ada beberapa yang diambil oleh polsek masing-masing di sini karena pengungkapan dari Polres sendiri untuk roda 2-nya itu 41 dan ditambah sampai dengan 50-an. Nah, sisanya itu dari polsek-polsek. Nah, untuk yang dari polsek kemarin barang buktinya diambil oleh polsek. Jadi sisanya yang ada di sini hanya tinggal yang dari Polres saja. Ya, berarti penguapan kasus yang telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Bogor dan jajaran ini secara keseluruhan telah diproses sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Berkas penyidikannya ada, perkaranya maju, korban yang merasa kehilangan, motornya ada, surat-surat bukti laporan ada, bisa dipinjam pakai dan Bisa dipinjam pakai. Oke, Tips dan bagaimana supaya saya pengen tanya nih, saya minta terkena kejahatan pencurian kendaraan bermotor, gimana dan? Jangan punya motor. Itu simpelnya ya? Nggak, bener emang, bener. Jangan punya motor. Jadi Jangan punya motor. salah satu tips yang dapat diberikan oleh beliau bagaimana supaya terhindar dari bahaya kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah jangan punya motor Atau jangan membeli motor. Tips yang lain dan tips yang Siap. lainnya gimana nih dan apa? Tips lainnya seperti ini ya. Jadi kalau kita melihat sampai dengan saat ini untuk neraca ataupun barang bukti yang kami dapatkan itu kan ada beberapa merek motor dan tipe-tipenya ya. Kalau dilihat di sana, tapi saya tidak menjelekkan salah satu pihak ataupun apa gitu. Kalau sampai dengan saat ini masih pada kendaraan bermotor yang mempunyai kunci. Nah, kunci. Nah, namun seandainya kalau yang sekarang sudah jarang ada atau bahkan tidak ada ya, untuk motor yang keyless itu dilakukan pencurian. Karena itu merupakan modus baru nanti ketika motor yang keyless yang tidak punya kunci atau hanya pakai remote saja itu dilakukan pencurian. Dan nanti bisa dilihat lah kalau di lapangan apel Polres ini kan motornya jenisnya apa saja sih itu, mereknya apa saja, kemudian tipenya apa saja. Nah, kan ini hampir sama lah sama dengan narkoba, di mana ada demand, di situ ada peluang untuk pelaku ini. Karena kalau nggak ada demandnya merek motor itu, ya pasti pelaku nggak mau nih, ngebuangnya dia kemana? Ya dia menjualnya kemana gitu.
Kalau misalnya tidak ada demand, jarang sekali ada motor Harley dicuri ya. Kalau motor Harley atau Muge dicuri, dia mau jualnya kemana kan bingung. Iya, betul. Makanya motor-motor yang kalau saya lihat di sini kan dia menggunakan kunci biasa. Nah, coba kalau keyless, nah itu pasti lebih safety. Dan pastinya pelaku-pelaku ini kan kalau dia mau mencuri butuh waktu lebih lama daripada yang ada lubang kuncinya. Iya, betul. Itu. Berarti salah satunya sudah disampaikan tadi, yang kedua, yang ketiganya adalah mengikuti setiap perkembangan teknologi kendaraan bermotor ya, dan ya dengan mengupgrade teknologi kendaraan bermotor, tentunya kita akan lebih safety lagi dan terhindar dari curanmor. Sementara itu. Ya, sementara itu. Dan kemudian perkembangan teknologi harus diiringi juga oleh kemampuan masing-masing personil dari Satreskrim Polres Bogor juga dan ya, supaya cepat mengungkap kasus kejahatan. Baik, kemudian terima kasih banyak waktunya telah hadir di acara kita Podcast Si Tegar, memberikan informasi yang informatif, edukatif, dan objektif. Baik sahabat semuanya, jangan lupa terus tonton channel YouTube Podcast kesayangan Anda di channel YouTube Podcast Si Tegar Polres Bogor, dan jangan lupa untuk komentar, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih banyak, kemudian Sama-sama. selamat bertugas kembali dan salam sehat.